Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Al-Qadhi berkata, "Waliyu'lam annahum minal bashar." Hendaknya diketahui bahwa para nabi termasuk manusia. Tusibuhum mihanud dunya. Ujian-ujian dunia menimpa mereka. Wa yatara'u ala ajsamihim ma yatara'u ala ajsamil bashar. Badan mereka akan ditimpa oleh sesuatu yang menimpa badan manusia. Liyutayaqqana annahum makhluquna marbubun, agar betul-betul diyakini bahwa mereka makhluk dan dikuasai oleh Allah Azza wa Jal. Wala yuftatana bima dhahara ala aydihim minal mu'jizat, agar tidak terfitnah dengan apa yang terlihat pada tangan-tangan mereka, yaitu mu'jizat-mu'jizat. Wa yulabbisa asyaitanu min amrihim ma labbasahu 'ala an-nasara wa ghairihim. Dan agar setan tidak mengaburkan perkara para nabi sebagaimana setan mengaburkan perkara nabi kepada orang-orang Nasrani dan selain mereka. Intaha, selesai perkataan Al-Qadhi. Penjelas mengatakan, qultu, saya katakan, ya'ni minal ghuluwi wal ibadah. Perkara yang dikaburkan oleh setan itu adalah perkara berupa perbuatan melampaui batas dan peribadahan yang tidak dilakukan semestinya. Qauluhu, perkataan Anas radhiyallahu anhu, yauma Uhud, pada peperangan Uhud, huwa syarqil Madinah, Bukit Uhud itu di timur kota Madinah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah bukit yang kita mencintainya, yang mencintai kita dan kita mencintainya. Wa huwa jabalun ma'ruf. Uhud adalah bukit yang dimaklumi. Kanat 'indahu al-waq'atul masyhurah. Terjadi di sisinya perang yang masyhur. Fa udhifat ilaih, sehingga peperangan itu dinisbatkan kepadanya, sehingga disebut perang Uhud. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum. Bagaimana suatu kaum akan beruntung sementara mereka melukai nabi mereka. Zada Muslim menambahkan, wa kasaru raba'iyatah. Mereka mematahkan gigi seri nabi. Wa admau wajhah. Dan menjadikan darah mengalir di wajahnya. Qauluhu, perkataan Anas radhiyallahu anhu, fa anzalallahu, lalu Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Akibat dari segala sesuatu, hukum yang berlaku pada segala sesuatu, itu tidak kamu kuasai sedikit pun. Qala Ibnu Atiyah mengatakan, ka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahiqahu fi tilkal hali ya'sun min falahi kuffari Quraisy. Sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berputus asa, yaitu berputus asa orang-orang kafir Quraisy beruntung. Faqila lahu bisababi dzalik, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab itu, laisa laka minal amri syai'. Akibat dari segala sesuatu, hukum yang berlaku pada segala perkara, itu tidak kamu kuasai sedikit pun. Yaitu awaqibul umuri biyadillah. Akibat segala perkara itu hanya di tangan Allah. Famdi anta li sya'nik. Oleh karena itu berlalulah, lakukanlah urusanmu. Wadum 'ala ad-du'a ila rabbik, dan senantiasalah berdoa kepada Rabbmu. Wa qala Ibnu Ishaq berkata, laisa laka minal amri syai'. Akibat dari segala sesuatu, hukum yang berlaku pada semua perkara itu sama sekali tidak kamu kuasai sedikit pun. Fi ibadi, yaitu pada hamba-hambaku. Illa ma amartuka bihi fihim, kecuali perkara yang aku memerintahkanmu untuk melakukannya terkait mereka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, rahimahullahu ta'ala berkata, wa fihi, dan di dalamnya, yaitu di dalam Sahihul Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai mereka. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang ahli ibadah dan termasuk ulama mereka. Meninggal pada tahun 73 Hijriah. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terluka dan gigi seri beliau patah pada peperangan Uhud. Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi raq'atil akhirati min al-fajr. Ketika Rasulullah mengangkat sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku'
pada rakaat yang terakhir dari sholat subuh. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah, jauhkanlah dari rahmatmu si fulan dan si fulan, termasuk mereka Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Ba'dama yaqul, setelah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, pujian itu hanya untukmu. Pujian lawannya celaan. Pujian dilakukan dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji serta mencintainya. Fa'anzalallahu, lalu Allah menurunkan firman-Nya, Laisa laka minal amri syai'. Segala perkara itu akibatnya tidak kamu kuasai sesuatu pun. Wa fi riwayah, di suatu riwayat disebutkan yad'u ala Sufwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Di suatu riwayat Rasulullah mendoakan kejelekan untuk Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Karena mereka adalah pemimpin pasukan pada perang Uhud, pasukan orang-orang musyrik. Allah menerima taubat mereka, mereka masuk Islam dan keislaman mereka baik. Fanazalat, lalu turun ayat Laisa laka minal amri syai'. Segala urusan, akibatnya dan hukum yang berlaku padanya dan akhirnya tidak kamu kuasai sedikit pun. Surat Ali Imran ayat 128. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat mendoakan kejelekan untuk orang-orang tertentu dari orang-orang kafir yang mengganggunya pada perang Uhud. Lalu Allah menegurnya dengan firman-Nya, Laisa laka minal amri syai'. Segala urusan, akibatnya dan hukumnya yang berlaku itu tidak kamu kuasai sesuatu pun. Surat Ali Imran ayat 128. Allah menerima taubat orang-orang tertentu yang didoakan kejelekan oleh Nabi itu. Mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Keterkaitan hadis ini dengan bab, yaitu bab ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Bahwa padanya terdapat penjelasan bahwa Nabi tidak mampu menolak gangguan orang-orang musyrik dari dirinya dan dari sahabat-sahabatnya. Bahkan Nabi berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan ini menunjukkan perkara akan batilnya apa yang diyakini oleh orang-orang yang menyembah kuburan terkait para wali-wali dan orang-orang saleh. Faedah yang dipetik dari hadis, batilnya mengaitkan diri dengan para wali dan orang-orang saleh untuk mencari terlaksananya kebutuhan-kebutuhan dan hilangnya bencana-bencana. Bolehnya berdoa untuk keburukan untuk orang-orang musyrik ketika sholat. Dalil yang menunjukkan penamaan seseorang yang didoakan kebaikan untuknya
atau didoakan keburukan untuknya tidak membatalkan sholat. Penegasan bahwa imam mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid. Tasmi' mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tahmid mengucapkan Rabbana walakal hamd. Asyarah penjelasan. Qauluhu, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fihi, di dalamnya, ay fi sahihil Bukhari, yaitu di dalam sahihul Bukhari, wa rawahun Nasa'i, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Qauluhu, perkataan penulis rahimahullah, ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, huwa Abdullah bin Umar bin al-Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan kesolehannya. Mata sanata 73 fi akhiriha, meninggal pada tahun 73 pada akhirnya. Au awwal allati taliha, atau yang pertama dari yang berikutnya. Qauluhu, perkataan penulis rahimahullah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal qunutu ala haula, kunut ini diucapkan untuk mereka ini. Ba'dama syujja wa kusirat rubaiyatuhu yauma Uhud, setelah beliau terluka dan gigi seri beliau patah pada perang Uhud. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah jauhkanlah dari rahmatmu si fulan dan si fulan. Qala Abu Sa'adat berkata, aslul la'ni at-tardu wal ib'adu minallah, asal kata melaknat adalah menjauhkan dari Allah. Kalau dari Allah berarti Allah menjauhkan dari rahmatnya. Wa minal khalqi, dan apabila laknat itu berasal dari makhluk, as-sabbu wad du'a, adalah celaan dan doa kejelekan untuk yang dilaknat. Wa taqaddama kalamu Syekhul Islam, perkataan Syekhul Islam telah berlalu. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulanan, si fulan dan si fulan, yakni yaitu Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham, yaitu Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al Harith bin Hisham, kama bayyanahu fi riwayatil atiyah, sebagaimana dijelaskan pada riwayat berikutnya. Wa fihi, dan padanya terdapat faedah jawazud du'a'i 'alal musyrikina bi'ayanihim fis shalah, boleh mendoakan kejelekan untuk orang-orang musyrik tertentu ketika salat. Wa anna dzalika la yadurrus shalah, dan itu tidak akan membatalkan salat. Qauluhu, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ba'da ma yaqul, setelah mengatakan Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Qala Abu Sa'adat mengatakan, ay ajaba hamdahu wa taqabbalah, yaitu Allah menjawab pujiannya dan menerimanya. Wa qala As-Suhaili berkata, maf'ulu sami'a mahdhuf, objek sami'a tidak disebutkan. Lianna as-sam'a muta'alliqun bil aqwali wal aswati duna ghairiha, karena pendengaran itu terkait dengan ucapan dan suara, bukan selainnya.
Fallamu tu'dhinu bima'na zaid, maka lam mengumumkan makna tambahan. Wa huwa al-istijabatu lis-sam', yaitu menyambut apa yang didengar. Fajtama'a fil kalimatil ijaz, terkumpul pada kata itu keringkasan. Wad dalalatu 'ala zaid, dan penunjukan terhadap makna tambahan. Wa huwa al-istijabatu liman hamidah, yaitu mengabulkan atau mendengar orang yang memujinya. Wa qala Ibnul Qayyim ma ma'nahu, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan yang makna perkataannya uddiya sami'allahu liman hamidah bil lamil mutadamminati ma'na istajaba lahu. Sami'allahu liman hamidah dijadikan muta'addi dengan lam yang mengandung makna mengabulkan permintaan. Wala hadfa hunak wa innama huwa mudamman. Tidak ada yang tidak disebutkan padanya, tidak lain di sana ada makna yang terkandung padanya. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, pujian itu hanya untukmu. Fi ba'di riwayatil Bukhari, di sebagian riwayat Al-Bukhari, bi isqatil wawi, tidak disebutkan wawu. Rabbana lakal hamd. Qala Ibnu Daqiqin al-Aid, Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, ka'anna itsbataha dalun ala ma'nan zaid. Sepertinya penetapan huruf wawu menunjukkan makna tambahan. Li'annahu yakunu taqdir, karenanya perkiraannya adalah Rabbana stajib, wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Walakal hamd, dan pujian itu hanya untukmu. Fayashtamilu ala ma'na ad-du'ai wa ma'na al-khabar, sehingga mencakup makna doa dan makna khabar. Qala Syekhul Islam berkata, walhamdu diddud dzam, pujian itu lawannya celaan. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmudi ma'al mahabbati lah, pujian itu terlaksana dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji dengan mencintainya. Kama anna dzamma yakunu ala masawihi ma'al bughdhi lah, sebagaimana celaan itu dengan menyebutkan keburukan-keburukan orang yang dicela disertai membencinya. Wa kadza qala Ibnul Qayyim, demikianlah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa farraqa bainahu wa bainal madh. Ibnul Qayyim membedakan antara hamd dan madh. Bi anna al-ikhbara an mahasinil ghairi imma an yakuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa iradatin, aw yakuna maqrunan bi hubbihi wa iradatihi. Fa in kana al-awwalu fahuwa al-madh, wa in kana ats-tsani fahuwa al-hamd. Mengabarkan kebaikan orang lain apabila pengabaran itu tidak disertai cinta dan kemauan, maka itu madh. Atau disertai mencintainya dan menginginkannya, maka itu hamd. Falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Hamad adalah mengabarkan kebaikan yang dipuji disertai mencintainya, memuliakannya dan mengagungkannya. Walihada kana khabaran yatadammanul insya'a bi khilafil madh. Oleh karena inilah ia adalah khabar yang mengandung insya' berbeda dengan madh. Fa innahu khabarun mujarrad, karena madh itu sekedar khabar. Fal qailu idza qala alhamdulillah أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى
bismin jami'in muhitin mutadamminin likulli fardin min afradil jumlatil muhaqqaqati wal muqaddarah. Apabila seseorang mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, atau mengatakan rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami dan pujian itu hanya untukmu, maka pujian mengandung pembicaraannya, maka pembicaraannya memuji itu mengandung berita tentang semua yang dipuji dengannya, dengan nama yang mencakup, lagi meliputi, lagi mengandung semua bagian dari bagian-bagian yang bisa terlaksana padanya dan bisa diperkirakan padanya. وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ يُحْمَدُ عَلَيْهِ الرَّبُّ تَعَالَى. Dan itu mengharuskan penetapan semua kesempurnaan untuk Rabb, yang mana Rabb dipuji dengannya. وَلِهَذَا لَا تَصْلُحُ hadhihi al-lafzatu ala hadzal wajh. Oleh karena inilah lafaz ini tidak cocok dengan cara yang seperti ini. Wala tanbaghi illa liman hadza sya'nuh. Dan tidak seharusnya diperuntukkan kecuali orang yang keberadaannya atau yang keberadaannya seperti ini. Wa huwal hamidul majid. Allah itu maha terpuji lagi maha mulia. Wafihi, dan padanya terdapat faedah at-tasrihu bi anna al-imama yajma'u baina at-tasmi'i wat-tahmid. Penegasan bahwa imam mengumpulkan antara tasmi', mengatakan sami Allahu liman hamidah, dengan tahmid, mengucapkan walakal hamd atau rabbana walakal hamd. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa khalafa fi dzalika Malik wa Abu Hanifah. Itu adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan itu diselisih oleh Malik dan Abu Hanifah. Faqala, Malik dan Abu Hanifah mengatakan yuqtasaru ala sami'allahu liman hamidah. Imam mencukupkan mengatakan perkataan sami'allahu liman hamidah. Qauluhu, perkataan penulis rahimahullah, wa fi riwayatin, di suatu riwayat, yad'u ala Sufwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Di suatu riwayat disebutkan Rasulullah mendoakan kejelekan untuk Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al Harith bin Hisham. Wadhalika li'annahum ru'usul musyrikin yauma Uhud. Demikian itu karena mereka adalah gembong-gembong orang-orang musyrikin pada perang Uhud. Hum wa Abu Sufwan bin Harb, mereka dan Abu Sufwan bin Harb. Famastujiba lahu sallallahu alaihi wasallam fihim. Doa kejelekan Nabi untuk mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal anzalallahu, bahkan Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Urusan itu akibatnya, hukumnya tidak kamu kuasai sama sekali. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Allah menyiksa mereka, atau Allah menerima taubat mereka atau menyiksa mereka. Fataba alaihim, ternyata Allah menerima taubat mereka. Fa aslamu wa hasuna islamuhum. Mereka masuk Islam dan Islam mereka baik. Wa fi hadza kullihi ma'na syahadati alla ilaha illallah. Pada semuanya ini terdapat makna kesaksian bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Alladzi lahul amru kulluh, yang mana segala urusan itu hanya dikuasai dan hanya milik Allah. Yahdi man yasha'u bi fadlihi wa rahmatih. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dengan karunia-Nya dan dengan rahmat-Nya. Wa yudhillu man yasha'u bi'adlihi wa hikmatih. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dengan keadilannya dan kebijaksanaannya. Fahuwal mustahiqu an yu'bada wahdah, sehingga hanya Allah yang berhak diibadahi semata. Wa fi hadza min al-hujaji wal barahin. Padahal ini terdapat hujjah-hujjah dan bukti-bukti.
ma yubayyinu butlana ma ya'taqiduhu 'ubbadul qubur fil awliya'i was salihin bal fit tawaghit. Sesuatu yang menjelaskan batilnya apa yang diyakini para penyembah kuburan terkait wali-wali dan orang-orang soleh, bahkan terkait togut-togut, semua yang diibadahi selain Allah, yaitu bahwa mereka bisa memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepada mereka dan bisa mencegah mara bahaya dari orang yang berlindung kepada mereka. Fasubhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Maha suci Allah yang menghalangi mereka dari memahami Al-Quran. Wa dzalika adluhu subhanahu. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbih. Hanya Allah yang menjadikan hati seseorang terhalangi untuk mengetahui kebenaran. Wabihil haulu wal quwwah. Daya dan upaya itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.